adalah tentang perencanaan bisnis. Nah, untuk pengertian tentang apa sih kewirausahaan, kan banyak ya biasanya kalau materi kewirausahaan atau materi apapun ya, pertemuan pertama tuh pengantarnya definisinya tuh apa, menurut siapa gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa searching sendiri aja ya di Google carilah di Google tentang apa sih kewirausahaan menurut ahli siapa. Nah, jadi menurut saya sih itu udah banyak teorinya. Nah, untuk mata kuliah ini saya lebih banyak praktikalnya sih. Gitu. Karena saya memang background saya itu bukan di bisnis ya. Maksudnya pendidikan saya itu nggak ada hubungannya sama bisnis. Contohnya MBA, administrasi, lagi saya nggak ada background ke situ. Jadi background saya memang radiografer. Kebetulan saya memang punya beberapa bisnis. Gitu. Makanya saya suruh ngajar ini. Makanya pendekatannya saya lebih ke praktikal. Nah, kalau untuk yang teori itu mungkin bisa nanti teman-teman kuliah lagi ya. Kalau dari sini bisa kuliah lagi jurusannya sesuai. Nah, tapi memang fungsinya kewirausahaan kan di bidang radiografi itu bukan untuk menjadi tenaga ahli di bidang kewirausahaan ya. Nah, untuk menunjang pekerjaan kita sebagai radiografer dan juga mungkin kita malah bisa bikin bisnis yang sendiri nih di luar radiografer. Oke. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan nih untuk merencanakan sebuah bisnis? Nah, yang pasti idenya dulu nih yang harus kita cari. Sama kalau kayak kita bikin apa ya, nanti kan teman-teman kan akan bikin ini D3 ya, KTI berarti. Nah, KTI yang susahnya itu adalah menentukan temanya mau ngapain ya. Ini sama, bisnis pun sama kayak gitu. Makanya riset awal untuk merencanakan sebuah bisnis itu yang paling nggak paling mahal sih. Kira-kira butuh dana 30% untuk sesuatu yang belum kelihatan. Nah, ini beberapa contoh brand yang udah established nih, udah lama banget. Ini saya paling senang sih ngasih contoh ini nih, yang Aqua. Aqua, teman-teman pasti tahu ya ini apaan barangnya. Tapi pernah nggak kepikiran waktu dulu belum ada yang jualan Aqua? Coba ya kita mikir dulu ya. Ini kita kan hidup di negara tropis. Menurut teman-teman nih, air susah nggak sih di Indonesia? Gampang. Banget. Nggak usah ngomong ke pedesaan yang banyak sungai gitu ya. Kita ngomong di kota deh yang sungainya juga jelek gitu ya. Air kan masih gampang dicarinya. Setiap rumah pasti ada air. Nah, tapi ini si Danon ini itu berani-beraninya dia mau jualan air ke orang Indonesia. Dia ngambil air dari gunung, taruh di botol, dijual. Itu kalau awal-awal ya mungkin orang akan bilang, ini gila ya, lu ngapain jualan air di negara yang airnya itu melimpah. Nah, itu itu tuh maksudnya dia menciptakan suatu ide baru dan akhirnya sekarang pun ya benar-benar sukses ya. Sekarang kalau teman-teman mau beli minum nih ke warung, mau beli apa? Mau beli Aqua. Nah, padahal dikasih belum tentu Aqua ya, bisa Fit, bisa Aquades, bisa apa banyak banget ya. Indomaret pun sekarang ada air sendiri, tetap aja belinya Aqua. Wow, gitu. Nah, itu jadi suatu bisnis itu bisa dibuat memang dari sesuatu yang belum pernah ada, pionir kalau saya bilang, inovatif pionir. Nah, jadi Aqua ini merupakan pionir nih di industri air mineral di Indonesia ya. Saya nggak tahu kalau di dunia gimana. Tapi kalau di Indonesia dia yang pertama kali jual air dalam botol. Nah, tapi apakah suatu bisnis itu memang harus benar-benar yang baru? Pertanyaannya kan kayak gitu. Kadang gini orang kalau ditanya nih, mungkin teman-teman bisa tanya ke saudaranya, ke teman seangkatan yang bukan di TRO ya. Tanya lu mau punya bisnis nggak ya? 70% bilang, saya ini 70% bilang, mau dong, mau bisnis dong, mau usaha. Yang 30% lagi mungkin, udahlah, santai-santai aja, ikutin air mengalir gitu ya. Nah, tapi begitu ditanya lagi, terus mau bisnis apa?
bingung, nggak punya modal, gue nggak atau gue nggak kreatif, gue bingung mau bisnis apa ya. Nah, karena kebanyakan orang tuh mikir kalau bisnis itu harus menciptakan sesuatu yang baru banget. Ibaratnya ini saya balik lagi ke KTI ya. Nah, kalau level KTI itu kan bukan menciptakan suatu ilmu baru kalau KTI. Level D3, level S1 pun juga enggak. Level S2 juga enggak menciptakan bisnis baru. Yang menciptakan teori baru itu di levelnya level S3. Jadi anggapnya nih, kalau Aqua yang awal ini levelnya S3. Karena dia menciptakan bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. S3 tuh kayak gitu. Tapi kalau levelnya D3, S1 atau S2, cuma modifikasi aja. Kadang orang itu mau bisnis itu langsung yang levelnya tuh S3, S2 ya. Yang terlalu rumit S2 segala macam. Padahal sebenarnya kita bisa bikin dari yang level kursus. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi bisnis itu sebenarnya nggak harus yang wah pusing-pusing harus gimana kreat harus aduh gue harus punya duit yang miliaran. Misalkan kita langsung bikin apa nih? Kalau radiografer rata-rata nih impiannya ya, mau punya pabrik alat kesehatan, alat ronsen, atau mau punya perusahaan yang jual alat-alat ronsen, nah kayak gitu, atau mau punya rumah sakit, mau punya klinik, nah itu maunya semua kayak gitu ya. Ujung-ujungnya kalau kita langsung mau bisnis yang skalanya itu pasti akan terbentur yang namanya dana, duit. Nah, dari mana duitnya? Nah, itu dia. Padahal kita bisa mulai dari sesuatu yang simple. Nah, contohnya lagi yang udah brand established nih ya, kan Aqua kan orang udah rame ya. Sekarang datang pesaingnya yang terbaru yang mulai menggerogoti pamornya Aqua. Ada yang tahu nggak? Beli mineral, Mineral, Pak. Nah, itu udah tahu kan? Jadi di pasaran cuma ada dua sekarang minuman ini ya di mindset orang-orang ya. Aqua sama Le Minerale. Jadi orang-orang kalau mau beli Le Minerale nggak bilangnya Aqua, mau beli Le Minerale dong. Kalau mau beli yang lain bilangnya mau apa? Mau Aqua. Walaupun fit atau apapun dia omongin pasti Aqua. Tapi Le Minerale itu nggak langsung Le Minerale jelasnya. Nah, itu dia bisa menciptakan bisnis yang modifikasi dari yang ada. Modifikasinya apa? Ya ada manis-manisnya, apalah gitu ya, buat tolnya kenceng. Nah, itu dia pinter. Nah, jadi di dunia bisnis, jadi teman-teman tuh harus yang namanya uh, nyontek. Kalau istilahnya tuh, istilah halusnya tuh ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yang paling penting tuh di belakang. Jadi bukan nyontek plagiat. Kalau di dunia real itu memang harus kayak gitu, ATM. Kalau kita bukan seorang yang memang jenius banget menciptakan ide baru, kita bisa ATM aja. Tapi kalau di ujian nggak boleh ya nyontek ya. Nah, tapi kalau di dunia bisnis, dunia kerja itu memang harus begitu. Jadi cara paling gampang kita jadi sukses kan saya lihat tuh ya di Dreamboard-nya ada yang saya mau sukses sebelum 30. Nah, caranya gimana? Mau sukses sebelum 30? Yang pertama adalah definisikan suksesnya dulu. Sukses itu kayak apa? Terus yang kedua, tinggal cari aja role modelnya. Role model itu maksudnya orang yang emang udah sukses di bidang itu. Misalkan tadi mau sukses di bawah umur 30. Nah, berarti cari orang yang umur 30 dan sukses menurut dia. Terus kita ngapain? Kita ikutin aja caranya dia. Contoh gini, misalkan, oh ternyata dia bisnis di bidang IT. Ya udah ikutin aja IT. Caranya ikutin. Kalau perlu hubungin dia, tanya gimana caranya. Biasanya kalau orang sukses, itu mereka akan gampang ini ya, gampang ngasih tahu caranya. Beda sama pedagang. Nah, kalau pedagang tuh dia nggak mau nyari, nggak mau ngasih tahu resep-resepnya ya. Tapi kalau orang yang sukses sama yang udah gede banget, mereka pasti akan sharing. Itu masalahnya kita mau ngobrol sama mereka itu waktunya itu ini ya agak-agak mungkin agak susah. Nah, makanya nanti saya akan berusaha ya untuk mendatangkan orang-orang yang ya siapa tahu aja ternyata sesuai nih sama yang teman-teman mau. Oh, gue mau kayak gitu ya udah nanti mudah-mudahan kalau cocok sama yang saya datangin dia udah tanya aja sama dia ntar gimana sih cara lu nih kalau bisa dapat income ratusan juta kok bisa dapat income 20 juta. Nah tadi saya lihat juga di Dreamboard ada yang pengen saya mau income 20 juta nih
di tahun depan. Oh iya, tinggal ikutin aja. Atau ada saya lihat juga di dream board teman-teman nih, bukan jelek ya, artinya kan tiap orang punya mimpi masing-masing. Pokoknya saya pengen lulus tepat waktu, jadi radiografer di rumah sakit, terus nikah muda. Itu simple tuh. Nah, ada kayak gitu. Nggak ada yang salah ya, impian nggak ada yang salah. Memang tergantung mindsetnya. Saya juga dulu mimpi saya juga nggak kayak yang kemarin saya tunjukin kok. Nah, masih standar-standar. Saya pengen punya motor, pengen naik pesawat. Karena saya dulu belum pernah naik pesawat ya, norak banget zaman dulu. Belum pernah naik pesawat, saya pengen naik pesawat gitu, simpel-simpel. Tapi tambah lama, tambah pengetahuan saya tambah banyak, tambah lagi, nah tambah temen, ya impian pun nanti akan nambah juga. Oke, ini balik lagi ya. Nah, jadi dari yang ini, yang 5 ini ada beberapa yang pionir ya di bidangnya, ada yang beberapa juga ATM tadi. Nah, ini Kidzania ini merupakan pionir nih, Kidzania nih. Dunia taman hiburan yang model profesi nih awalnya emang Kidzania. Nah, terus apalagi yang pionir? Google pionir nggak menurut teman-teman? Google pionir nggak? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Ini saya ada yang dengerin saya apa enggak ya? Ada, Pak. Menurutnya Google pionir apa enggak? Yang pertama kali apa enggak? Bukan, Hah? Pak. Bukan, Pak. Ini ada 33 orang ya. Ya udah ya, nanti searching sendiri ya. Saya mah kasih tahu lah kalau itu. Pokoknya kayak gitu lah ya. Nah, pokoknya domino gimana, baby jam gimana gitu. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini orang nggak banyak paham ya. Misalkan kenapa sih kita harus jadi seorang pengusaha? Itu apa keuntungan sama kekurangannya? Itu jadi pengusaha gitu. Nah, mungkin rata-rata orang tahunya jadi pengusaha, wah enak ya, income-nya gede. Ya, itu udah pasti. Kenapa? Tapi nggak melulu kayak gitu sih. Memang dia penghasilannya bisa jauh lebih tinggi. Kalau misalkan jadi karyawan, kita income-nya itu udah ketahuan. Setiap bulan udah jelas. Misalnya kita kontraknya itu 5 juta ya per bulan. Bulan depan ya udah segitu lah. Paling juga plus minus, ini contoh kalau misalnya di rumah sakit ya kan ada yang namanya jasa medis. Nah, jadi kalau teman-teman belum paham income radiografer, ini saya kasih gambaran sekilas ya. Jadi kalau radiografer itu ada yang namanya gaji pokok, terus nanti ada uang-uang lembur gitu ya, terus ada yang namanya jasa medis atau jasa pelayanan. Kalau di negeri Pemda DKI atau misalkan di Pemda mana ya, atau PNS, itu ada yang namanya tunjangan kinerja daerah PKD. Nah kayak gitu. Besarnya berapa? Kalau gaji pokok itu udah sama, udah nggak akan berubah-ubah. Paling kalau golongan meningkat nambah dikit 50.000 gitu. Yang beda-beda itu ada TKD ya, tergantung dari jam masuk teman-teman. Terus ada lagi jasa pelayanan, itu tergantung dari pemasukan rumah sakit. Variabelnya ya beda antara 10%-an lah. Misalnya kalau bulan ini 5 juta, bulan depan mungkin bisa 5.100.000. Ya sosok kayak gitulah. Nah, kalau bulan ini misalkan teman-teman dapat 8 juta, bulan depan bisa lah 8,5 sampai 9 juta kemungkinan ya. Atau bisa turun juga. Karena kan TKD bisa turun kalau misalkan teman-teman nggak masuk. Nah, itu udah bisa diprediksi kalau karyawan. Tapi kalau pengusaha itu nggak bisa diprediksi. Walaupun sebenarnya forecast-nya itu kalau pebisnis yang jago ngitungnya ya,
dia bisa tuh. Dia bisa secara on paper ya bisa, oh ini bulan depan kira-kira income akan berapa. Karena dipengaruhi oleh omset. Misalkan nih, omset bulan ini itu 100 juta. 100 juta kita dapat profitnya 20%. Nah, berarti dapat 20 juta. Kalau bulan depan omsetnya kita naik 2 kali lipat, ya otomatis income-nya itu bisa 2 kali lipat atau 40 juta. Nah, bisa nggak dibikin jadi 3 kali lipat? Oh, bisa banget. Caranya gimana? Ya tinggal perbanyak aja penjualannya. Nah, kalau di pengusaha, di dunia bisnis, itu bisa kayak gitu. Omset kita bisa multiply atau quadruple gitu, 4 kali lipat, tergantung usahanya. Tapi kalau di dunia karyawan, saya bilang bangsawan ya, bangsa karyawan, nah nggak bisa dibikin 2 kali lipat langsung, 3 kali lipat langsung. Kenapa? Walaupun teman-teman misalkan nih kerjanya pagi, siang, malam ya di rumah sakit nggak pulang-pulang, ya gaji segitu-gitu aja. Yang nambah apa? Paling nambah uang lembur. Uang lembur tuh ya nggak sampai bisa 2 kali lipat income sebelumnya. Ya dari 5 juta mungkin bisa nambah lah jadi 7 juta ya. Tapi dengan resiko apa? Resiko badan somplak ya. Karena capek banget. Nah, itu keuntungan jadi pengusaha, kita bisa melipat gandakan income itu eh, lebih mudah ya, quote and quote ya, lebih mudah, tapi usahanya otomatis harus lebih banyak. Oke. Nah, terus yang kedua keuntungannya apa kalau jadi pengusaha? Ya, kita jadi bos bagi diri kita sendiri minimal. Karena kalau diri kita sendiri, kan saya bilang usaha itu kan nggak harus kita bikin perusahaan yang gede, atau misalkan kita bikin pabrik gitu yang karyawannya itu ratusan orang atau ribuan orang, kan bisa juga kita bisnis sendiri. Contoh kayak gini, misalkan ada yang jualan baju gitu ya, ada yang hobi jahit nih. Kita hobi jahit, desain kita tuh disenengin sama orang nih. Ya udah kita jahit sendiri, kita produksi baju sendiri, kita jual sendiri. Itu kan yang bos siapa? Yang bos kita. Terus pegawainya siapa? Pegawainya kita juga. Marketing kita juga. Nah, itu kita sendiri. Nah, jadi kita lebih lebih mimpin sendiri. Kita nggak usah pusingin misalkan, wah nanti ada bos nih nggak enak nih. Atau misalkan dijutekin. Kadang kan kalau videografer atau teman-teman yang kerja gitu ya, pimpinannya agak ngomel dikit, ngedumelan gitu. Waduh, gue bos gue rese banget ya tuh, senior gue rese banget nih. Nah, atau paruan gue rese banget lah kayak gitu-gitu ya. Nah, karena dia memang nasibnya kayak gitu, emang harus dipimpin orang. Nah, tinggal kadang-kadang yang pimpinannya berusaha, kan pimpinan kan nggak cuma bertanggung jawab pengen nyenengin karyawan doang, tapi dia bertanggung jawab ke atasannya lagi. Nah, itu posisinya kejepit di dua sisi sih. Nah, makanya pasti keputusannya itu ada yang seneng anak buahnya, ada yang empet. Nah, jadi nggak bisa di itu. Tapi kalau pengusaha enaknya kita nggak harus bikin keputusan untuk itu, jadi ini kita mimpin diri kita sendiri aja. Nah, lebih bebas mau ngapain kayak misalkan nih, ya udahlah pagi ini gue kayaknya ada drakor bagus sih, nonton dulu nanti siangan kerjanya. Nah, bebas ya, terserah ya. Atau misalkan gue ada deadline nih, kayaknya pagi sampai malam bisa gue geber, besok baru agak santai, bebas tentuin. Nah, yang ketiga nih ya, kita memegang kendali terhadap bisnis kita nih. Nggak perlu takut lah salah pimpinan ngomel apa, kita bebasnya orang kita yang bosnya. Kita bisa menentukan waktu, misalkan jam bukanya itu mau kapan bisnisnya. Misalnya teman-teman yang mungkin ada kayak yang mau bikin warung atau toko, ada yang bikin kafe, kok nggak salah saya masih ingat tuh dikit tuh. Ada yang mau punya kafe misalkan. Dan kafe kan terserah mau bikinnya kapan gitu ya. Misalkan, saya kafenya nih marketnya itu adanya sore ke malam. Ya udah bukanya sore ke malam. Atau market gua kafenya itu siang sampai sore doang. Ya udah bikinnya kayak gitu bebas ya. Atau maunya malah ini 24 jam nih karena orang rame. 24 jam ya tinggal hire orang kan, jadi 3 shift. Nah, itu bebas-bebas aja. Nah, jadi kita memegang kendali. Yang keempat keuntungannya kita lebih puas sih biasanya.
Karena kan ini bisnis gue yang create ya, gue kerja sendiri. Mungkin ada kepuasan batin dan mungkin ada pride juga, kebanggaan dan kebahagiaan ya. Karena kan kalau misalnya kita lagi ngumpul, anggaplah misalkan teman sangkatan nanti waktu dia lulus nih, misalkan siapa ya ngumpul, ada yang satu di rumah sakit A, B, C, terus si yang satu nih, di bisnis. Begitu ngumpul pasti lebih enak ngomong itu, lebih lebih apa ya, kencang lah ngomong, maksudnya kencang ya, lebih enak. Lo ngapain? Ya gue ini kafe gue lagi ini ya, udah ada 3 nih. Wah asik banget, pokoknya kerja pasti lebih enak pulangnya. Kalau karyawan mungkin dia ya mungkin ngebangga-banggain rumah sakitnya atau apa, tapi kalau yang ngomongin bisnis sendiri dia pasti akan lebih puas ngomongin juga ke orang. Nah, ini cuma baru 4 yang saya statement nih. Bisa lebih banyak lagi. Nanti teman-teman coba cari ya untungannya. Oh iya, nanti tugas langsung. Cari apa lagi nih di luar 4 ini keuntungan jadi pengusaha nih. Coba teman-teman cari 3 deh. 3 lagi keuntungannya. Catat ya, nanti saya bikin link tugasnya. Oke. Nah, tapi ya ada untung ya pasti ada temennya, ada rugi. Ini kalau bahasa bisnisnya ya, bahasa bisnis Cinanya ya, ada cuan, ada amsyong nih. Nah, jadi kalau nggak cuan ya amsyong lah, udah bocuan. Nah, kayak gitu. Ini sorry saya sering bisnis itu banyak banget sama orang-orang turunan ya, orang Chinese, jadi ngomong bisnis gitu kebiasaan. Karena kalau saya nggak ngerti, saya ngomong apa gitu, tanya aja ya, tanya gitu. Maksudnya cepetan ngomong apa sih dari tadi nggak jelas, tanya aja. Nah gini, saya ngomong bisnis gini bisa lama loh. Gitu. Jadi ini kan kita sampai jam 9 berapa? 9.20 ya? Atau 9.40 ya? Pokoknya kalau udah tank waktunya ingetin ya. Gitu. Ini saya sampai sore juga sanggup saya kalau ngomongin kayak gini nih. Gitu. Karena emang saya hobi sih. Oke, ini masalah kerugian ya, lanjut ya. Nah, kerugiannya apa jadi pengusaha? Tadi ya, saya bilang penghasilannya kan jauh lebih tinggi. Belum tentu. Kalau cuan, kalau untung. Bisa nggak rugi? Ya bisa rugi. Nah, enaknya kalau kalau karyawan ya, ini saya langsung ngebanding-bandingin ya, bukan maksudnya mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, nggak kayak gitu maksudnya. Ini buat pandangan teman-teman aja. Kalau sebagai karyawan, kita itu nggak usah pusing perusahaannya untung atau enggak. Contoh radiografer ya, karena kan memang teman-teman memang begitu lulus kemungkinan banyak yang jadi radiografer. Dan saya pun juga radiografer, SR saya masih aktif, saya juga masih melakukan pemeriksaan. Memang fokus saya itu di USG, bukan di ronsen lagi. Oke. Nah, kalau sebagai radiografer nih, misalnya teman-teman kerja di klinik lah, anggap kayak sekarang nih, itu klinik rata-rata sepi klinik dalam pandemi kayak gini. Mereka rugi tuh kliniknya tuh. Tapi teman-teman tetap digaji masih ada, uang makan masih ada. Mungkin tunjangan-tunjangan itu yang agak dikurangin. Nah, nggak nanggung kerugian dari operasional bisnisnya. Tapi seorang pengusaha yang owner kliniknya, rugi gak dia? Ya rugi. Itu nanggung sendiri ruginya. Jeleknya gitu kalau pengusaha. Tapi kalau untung, ya untung banget. Rugi ya bisa rugi atau bisa rugi banget. Nah, terus yang kedua, nih tadi saya bilang nih, kan kita bisa mengendalikan bebas. Tapi kerugiannya apa? Effortnya atau usahanya itu jauh lebih berat sih. Nah, contoh lah misalkan radiografer ya. Radiografer kan ada jam kerja. Misalkan kerja tuh rata-rata jam 8 sampai jam 2. Biasa kalau yang 3 shift ya. Jam 8 sampai jam 2, terus jam 2 sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Nah, kayak gitu. Misalnya teman-teman dinas pagi, ya udah jam 2 atau jam 3 udah pulang. Ya. Terus kalau misalkan dinas sore ya masuk jam 2, pulang lagi jam 8. Udah nggak usah mikir apa-apa. Gitu saya ronsen, paling juga beres-beres alat tuh udah pulang. Tapi kalau yang ownernya nggak kayak gitu. Teman-teman mereka dia seorang ownernya, owner klinik, anggaplah klinik ya kita ngomong ya. Owner klinik harus memastikan radiografernya masuk atau enggak ya. Misalkan Ani dinas pagi, ada nggak Ani itu dinas pagi? Ani telat atau enggak? Kenapa kalau telat berarti pelayanan terganggu. Nah, terus yang sorenya si Amin sesuai nggak masuknya? Nah, itu baru jam kerja, ya. Belum lagi kinerja. Ini kira-kira si Ani ngebakar berapa ronsen ya?
berapa film ya, kalau misalnya standar kan bisa ngulang-ngulang, reject ya. Kalau Tora kok 2 kali ngulang. Kalau developer nggak pusing, paling juga ngomong ke pasien ya, maaf ya tadi agak goyang. Tapi sebagai owner, oh dia udah pertama kredibilitas dia sebagai di kliniknya, oh ini kok radiographer ngulang-ngulang satu gitu, mungkin bisa jelek namanya. Yang kedua, itu kan perlu duitnya siapa yang bayar? Harusnya, atau lah misalkan nggak rugi lah, tapi kan itu mengurangi keuntungan. Anggaplah satu film itu harganya 10.000, nah berarti harusnya profit 10.000, tapi nggak profit jadinya 10.000. Kesannya kecil 10.000, kalau dikali 30 misalkan setiap hari itu ada film rusak, 300.000. 200.000 kesan kecil, tapi kalau misalkan berapa orang karyawannya kayak gitu, nah jadi banyak banget yang dipikirin. Belum lagi nanti kira-kira datengin pasien tuh gimana caranya ya, atau kerjasama ke dokter gimana, gaji dokter gimana, gaji lagi banyak banget yang dipikirin. Nah jadi benar-benar kerugiannya kayak gitu. Tapi sih menurut saya malah blessing in disguise sih ya. Nah, jadi happy problem menurut saya. Bisnis semakin sibuk ya semakin happy karena banyak kerjaan, potensi untungnya semakin besar. Nah, tapi kayak gitu. Ada orang yang nggak kuat kayak gitu rata-rata mau bisnis. Kesannya bisnis tuh enak. Waduh, dia naruh duit ya, anggaplah punya modal nih 1 miliar. Disangkanya setelah naruh uang 1 miliar buat bisnis, dia nyantai-nyantai aja, diem gitu. Kecuali dia mau jadi investor. Nah, beda lagi ya. Ya kemarin kan ada yang nanya, nggak salah ya, reksadana atau apa gitu, itu bisnis bukan, itu investasi. Kecuali memang niatnya investasi bukan di bisnis. Udah, itu benar-benar kayak gitu, taruh duit, nah udah tinggal nunggu profit. Nah, tapi yang paling untung tuh sebenarnya menjalankan bisnis kalau secara persentase ya dibandingkan investasi. Dua-duanya punya resiko sama keuntungan sendiri. Nanti kita bahas di pertemuan lain kali ya. Nah, kali ini kita fokusnya untuk membuat suatu perencanaan bisnis. Terus yang ketiga nih, ini yang fatal. Kalau tadi kan masih rugi. Nah, kalau misalkan hancur bisnisnya, contoh, di era pandemi ini banyak bisnis yang tumbang lebih gede. Yang saya ingat ya, Giant ya. Teman-teman mungkin tahu Giant ya. Giant ya teman-temannya Carrefour apa gitu ya. Giant tuh udah tumbang duluan tuh. Padahal kan gede banget. Dulu Giant itu saking gedenya dia nyaplok Hero. Dulu di Indonesia tuh ada yang namanya Hero. Mungkin tahu teman-teman ngalamin atau enggak ya. Ada namanya Hero. Hero tuh udah dicaplok sama Giant. Nah, saking gedenya namanya raksasa Giant ya. Wah, gede tuh. Bisa bangkrut loh. Nah, itu kalau bangkrut, itu kalau karyawan paling kerugiannya ya dipecat doang ya, dipecat nggak ada income. Tapi kalau yang ownernya, yang pertama dia pasti udah nggak ada income-nya, sumber income-nya habis penghasilannya kalau bangkrut. Yang kedua, kalau modalnya itu dia punya pribadi itu nggak masalah. Tapi kebanyakan kalau pengusaha yang bisa gede, mereka itu nggak, duitnya itu bukan dari duit sendiri plus pinjaman biasanya. Nggak semua sih kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. Mereka udah nggak punya income, tapi bisa malah tambah ngutang, harus banyak utangnya. Kalau udah ngutang harus dibayar, nah itu mereka rata pusing. Makanya mungkin teman-teman pernah lihat di berita atau di mana ya, pengusaha misalkan stres atau jadi masuk rumah sakit jiwa atau gimana gitu ya. Nah kayak gitu, itu beberapa keuntungan atau kerugiannya. Biar event ya, nggak ngomong ini untung mulu ya, nggak mungkin ya, orang pasti ada keuntungan kerugian. Jadi karyawan pun sama, ada keuntungan kerugiannya. Nah terus pertanyaannya kayak gini, terus kalau misal kita harus jadi kayak gimana nih Mas nih? Harus jadi karyawan atau jadi pebisnis atau jadi pengusaha? Nah itu tergantung teman-teman. Makanya kemarin kan saya kasih tugas membuat dream board. Fungsinya apa? Itu buat teman-teman sih. Ya buat tugas, buat saya nggak terlalu ini banget ya, sebagai tugas saya tinggal ngumpulin udah. Tapi saya sih berharapnya itu dijadikan guiding. Guiding tujuannya mau apa nih? Nah, kayak gini. Dream board kan namanya aja dreamnya mimpi ya. Jadi papan mimpi.
Nah, itu akan menjadi mimpi aja gitu, cuma angan-angan ya kalau misalkan teman-teman nggak mengarah ke sana. Artinya gini, kayak tadi ya, saya hitungin ya, yang mau punya Tesla atau Shelby Coupe ya. Nah, Shelby itu harganya mahal banget tuh, kalau saya ada 3 miliar something lah ya Shelby. Nah, padahal mobil lama ya, mahal banget. Nah, kira-kira kalau kita nggak cuma ya, kalau kita menjadi karyawan apapun ya, mau radiografer mau apa gitu, katakanlah gajinya 15 juta. Menurut teman-teman bisa nggak mencapai apa yang pengen teman-teman capai itu di dream board-nya? Nah, kayak gitu. Kalau misalkan emang udah ya udahlah Mas, eh, dream saya kayak gini, ya udah saya emang nggak usah pusing-pusing. Contoh kayak tadi ya, yang pengen lulus tepat waktu, kerja di rumah sakit, nikah muda atau apa, itu mah nggak usah pusing-pusing tuh, itu enak tuh. Artinya apa? Ya udah, get along aja, pokoknya belajar yang rajin, nanti kan pasti lulus, nanti cari rumah sakit, kerja udah tercapai impiannya. Nggak perlu pusing-pusing yang tadi itu ya, jadi pimpinan diri sendiri, capek, misalkan takut rugi, segala macam. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pengen, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, saya pengen ke Eropa, saya pengen tahun depan umroh haji. Ah, kira-kira nih, usaha apa yang bisa mendapatkan kayak gitu? Nah, maksud saya kan ini mumpung masih tingkat 2, jadi teman-teman masih bisa mulai merintis nih dari sekarang nih, belajar apa. Nah, anggaplah kayak contoh kayak saya deh ya. Saya dulu waktu lulus, bukan lulus, waktu kayak teman-teman nih, tingkat 2-an lah gitu ya. Kan dulu kan kalau mahasiswa radiografer itu biasanya kalau tingkat 2 udah pada kerja. Biasanya ya, angkatan saya kayak gitu semua. Saya pun sama. Saya pengen kerja. Dulu saya cita-citanya apa? Saya pengen jadi PNS. Menjadi PNS, saya nggak tahu sih, saya pengen kalau bisa sih kuliah di luar negeri gitu ya. Nah, pengen banget tuh. Nah, tapi pas sudah lulus, sudah kerja, impian saya kuliah di luar negeri udah nggak pengen lagi. Karena sesuai dengan kebutuhan saya, saya kayak nggak mau keluar negeri. Nah, saya ganti, saya mau jalan-jalan aja ke luar negeri, nggak mau kuliah. Tercapai ya tercapai. PNS tercapai ya tercapai. Makanya uh, dream itu memang nanti akan mengarah ke sana. Karena kalau misalnya kita udah nentuin impian nih, nanti usaha kalian tuh akan mengarah ke sana, tinggal di maintain aja impiannya. Terus saya udah tercapai apa? Ya saya cari lagi yang lain impiannya. Nah, yang kemarin saya tunjukin tuh, itu belum tercapai semuanya. Sebagian besar udah. Nah, kayak gitu sih teman-teman ya. Usahanya apa ya? Usahanya saya mikir, ini kira-kira kalau saya jadi dosen doang nih di PNS, cukup gak ya buat yang saya mau? Oh, saya ngitung kayak tadi, ngitung itu. Yang tadi saya contohin ke Tesla ya. Tesla 2,4 berarti 5 tahun lagi ya butuh 600 juta berarti sebulan dari sekarang nabungnya. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya nggak mungkin lah. Kalau saya cuma gajinya 15 juta doang, ya sisa dari mana? Ya berarti saya harus cari uh, usaha yang bisa mengarah ke sana. Makanya saya jalanin sekarang. Kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal cari, kira-kira harus jalanin apa ya? Nggak harus sama kayak saya jalan ini, tinggal macam-macam passionnya apa, yang lebih masuk akal apa, gitu. Oke, nah dari sini ada yang mau nanya nggak sebelum kita lanjut ke yang lain? Lebih banyak soalnya. Ini baru slide kedua ya, ketiga ya. Nah, nanti soalnya banyak banget materinya. Ada yang mau nanya nggak? Saya kasih pertanyaan. Waktu. Oh iya Pak, mau nanya. Ya. Mau nanya Pak. Boleh silakan. Semisal kan kita merintis usaha gitu dari awal. Nah, kalau yang kita pikirkan itu laku dulu dengan laba yang kecil gitu gimana Pak? Kan biasanya orang tuh kepengen jualan, kepengen untungnya doang, bukan prosesnya, misal nyari konsumen dulu gitu marketnya. Oh itu balik lagi ya di strategi marketing ya, itu kayak gitu ya, di strategi penjualan. Ada memang barang-barang gitu ya, yang dia maunya kalau jual itu untungnya gede.
Nah, misalnya gini, misalkan contoh lah, misalkan buah ya, ini buah nih kita mau buah. Nah, yang itu apa ya? Semangka deh ya. Nah, buah semangka atau buah durian nih. Kemarin lagi musimnya buah durian. Nah, durian misalkan yang jual, yang jualan durian, dia beli durian itu misalkan 1.000 buah, gitu ya. Nah, 1.000 buah. Nah, biasanya dia akan ngitung tuh akumulasi penyusutan dari 1.000 barang di 1.000 buah itu durian, kira-kira yang bakal busuk tuh berapa. Nah, dia biasanya udah dari riset sebelumnya ya, anggaplah misalnya 30% tuh busuk. Karena dia kan beli di Medan ya, kirim ke Jakarta, di perjalanan bisa busuk, bisa apa gitu ya. Artinya yang bisa dijual itu cuma 70%. Nah, dia akan ngitung lagi, akan ngitung ongkos perjalanan berapa. Perjalanannya, terus kira-kira dia effort ngasih orang tuh berapa nih yang jualin. Nah, kira-kira dia akan dijual tuh berapa lama. Nah, biasanya kalau yang barang yang harus segera dijual, yang bakal rusak, dia akan jual itu bisa di 60%. Dia nyari profitnya. Misalkan gitu. Dia modalnya beli durian di Sumatera itu 10.000. Nah, dia akan jual itu 25.000 satunya. Kenapa? Karena dia ngelihatnya itu kalau bisa kelamaan, dia profitnya nggak ada lama-lama. Dia akan ngambil di awal, ngambil profit lebih gede. Supaya kenapa? Supaya BEP lebih cepat. Anggap ya, Bema ya. BEP lebih cepat. Nah, sisanya kalau misalnya BEP, udah BEP itu adalah profitnya kan. Nah, dia biasanya maka kalau kamu lihat buah kalau udah lama ya didiskon. Sebenarnya itu dia bukan diskon apa, dia ngambil cuannya doang, untungnya doang. Atau bisa juga dia cut loss. Cut loss ujung-ujungnya udahlah jual murah. Nah, strategi gitu dia biasa ngambil harga di awal. Kayak misalkan kalau kamu apa ya, kambing atau sapi ya pas mau lebaran haji pasti mahalnya setengah mati tuh. Karena dia ngambil untung di awal, tapi lama-lama yang berikutnya itu diturunin harganya pelan-pelan biar nggak terlalu ini banget, biar kejual semua. Itu namanya strategi. Kadang ada yang strategi kayak gitu. Tapi ada orang yang strategi gini, dia main quantity daripada harga itunya. Misalkan harga biasanya itu untuk barang-barang yang banyak dan awet biasanya. Misalkan kayak bahan bangunan atau apa ya. Misalkan dia belinya itu 1.000, dia jualnya berapa? Ya 1.050 nggak apa-apa lah. Yang penting gua ada untung bisa muter. Ada yang strategi kayak gitu. Nah, terus yang apa ya strategi yang paling tepat gitu ya? Sebenarnya tergantung kondisi, tergantung FOMO-nya saya bilang. Kamu tahu FOMO nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya, harus tahu. Kepo tahu kepo. Apa? Kepo tahu kalau kepo. Kepo tahu, kepo. Itu apaan? Kepo tuh ingin tahu gitu. Kok panjang itu singkatan loh. Oh, nggak tahu, Pak. Nggak tahu, coba cari tahu dong ya sekarang. Yolo tahu, Yolo tahu. YOLO. Udah lupa, Pak, YOLO. Nggak tahu gitu-gituan nih. Coba cari ya, coba nih, ini istilah penting loh. Only Yolo, one, only FOMO, one. kepo. Itu harus tahu. Kepo tuh no every possible No. object. Jadi pengen tahu aja. Gitu. Kalau YOLO tuh you only live once. Live ones. FOMO, fear of missing out. Jadi itu sebenarnya banyak-banyak istilah-istilah yang di psikologi. Jadi pengen nggak mau ketinggalan tuh kalau FOMO tuh. Nah, tergantung FOMO barang itu. Misalkan dia ada barang yang benar-benar hot selling item ya. Nah, itu biasanya mereka tuh pasti akan manfaatin harganya itu, untungnya digede-gedein. Contoh barang-barang FOMO kayak gitu apa? BTS McDonald ya, BTS McD, tau nggak? Kemarin Tahu. Nah, itu harganya kan gila banget, mahal banget. Tapi karena hot selling item, dia akan ngambil untung segede-gedenya aja. Tapi tahu itu mau dijual berapapun, laku semua udah. Nah, sampai kotak bekasnya ini dijual lagi tuh sama orang ada tuh. Nah, nanti kayak gitu. Jadi itu tergantung dari strategi penjualan. Nanti teman-teman belajar tuh kayak gitu, strategi penjualan. Searching aja. Saya sih kayak gini lebih banyak otodidaknya sih sebenarnya. Belajar kayak gini. Makanya saya nggak berani ngajarin yang teori ya gimana, karena saya memang bukan background di situ.
Tapi saya ngajarin lebih prakteknya aja. Kalau perusahaan enak praktek, nanti cuannya aja dulu. Nah, kalau dia ngarasin cuan, udah edik pasti. Saya kayak gitu soalnya. Saya dari zaman SMA ya saya udah jualan soalnya. Jadi untungnya enak untungnya sampai sekarang akhirnya. Nah, gitu. Kejawab nggak, Gema? Ya apa? Ngelantur saya ngomongnya. Kayaknya. Udah kejawab ya? Ya Pak, jadinya yang awal tadi itu kayak ngejar balik modal dulu ya Pak? Nah, biasanya kayak gitu biasanya. Dia ngejar BP lebih cepat. Itu makanya itu balik lagi ke strategi ya. Strategi itu sifatnya itu ya luas kalau strategi itu. Tergantung kondisi market. Nah, makanya itu ada kalau di perusahaan ya, ada bagian yang memang itu ngurusin itu strategi market, strategi pemasaran. Dia ngelihat nih bagian intelijennya lah itu ada tuh. Oh, ini harga kayaknya bisa dinaikin nih, naikin ya. Ini harga bisa turunin atau kita cut loss dulu deh. Nah, kayak sekarang nih pandemi, banyak orang cut loss nih. Cut loss ya. Yang penting nggak rugi atau rugi pun nggak banyak-banyak ruginya. Udah jual aja. Bisa dijual-jual. Nah, kayak gini banyak cut loss nih. Jadi sebenarnya contoh yang banyak di cut loss itu perumahan. Perumahan tuh banyak banget nih yang di cut loss nih, dijual-jualin dengan harga murah. Yang harusnya pasarannya 1 miliar, mungkin banyak yang jual di harga 600 sampai 800 juta. Nah, yang jarang di cut loss mobil baru tuh jarang. Mobil baru. Kalau perumahan banyak di itu. Karena kan perumahan memang harganya kan harga goib kan. Nah, tergantung itu. Karena nggak sesuai sama harga realnya, harga bangunannya berapa, tapi karena dia mainnya di lokasi, jadi lokasi dia harganya kesannya lebih mahal. Padahal sebenarnya kan harga bangunan kan dari Jakarta sampai mana, Pulau Jawa lah sama lah ya harganya. Tapi kenapa yang di Pondok Indah sama yang di Pondok Rangon harga beda? Nah, ya karena kan main lokasi tingkat elitnya. Nah, mereka cut loss itu di situ. Di faktor X-nya yang nggak ada hubungannya. Sebenarnya cut loss bisa aja cut loss keuntungan yang di cut loss, bukan dari cut loss harga modalnya. Nah, kalau mau bisnis nanti kamu harus tahu cara ngitung itu cost unit, harga cost unit terendah berapa ya. Nah, itu harus bisa cara ngitung. Nanti kita belajar mungkin next pertemuan lah. Kita ngitung gimana cara ngitungnya cost unit. Itu penting banget untuk menentukan harga jual. Misalnya kamu jualan ini apa ya yang barang yang diolah-olah ya, singkong Thailand kan ya. Singkong Thailand kan bahannya banyak tuh ya, ada singkong ada macam-macam ya. Kamu harus tahu singkong cost unit. Kira-kira kalau misalkan kita jualnya per porsi yang kotak itu harga dasarnya berapa ya? Benar-benar yang udah dihitung semua itemnya, termasuk yang cetekan itu besi-besi kan juga cetek ya. Itu harus dihitung harganya. Plastiknya dihitung semuanya, dibagi berapa. Misalkan ini kalau mau BEP balik modal, kita jualnya itu misalkan Rp1.000. Ya udah tinggal hitung mau untung berapa. Kita cek harga market berapa. Misalkan nih, harga market ternyata harga pasaran 5.000 nih. Kayaknya kalau kita jual 4.000, pertama turun di bawahnya harga market, yang kedua juga kita udah ada untung. Kalau terlalu rendah juga orang juga malas belinya. Nah, jadi itu strategi lagi ya. Menentukan harga itu nggak gampang. Karena orang gini mikir, ya udah kita harga serendah-rendahnya. Oh, nggak juga. Justru kalau harga terlalu murah, orang curiga. Ini barangnya pasti pertama mungkin nggak enak nih ya. Atau ini bekas kali ya kayak gitu. Jadi harga juga nanti banyak di penjualan itu banyak trikinya, strateginya. Itu. Saya pernah dengerin ceritanya itu ya, yang punya Kemcik ya. Nah, itu di Kemcik kan semua mahal-mahal dia. Pernah dia jual sayuran harga normal, enggak laku. Kenapa? Ya karena dianggap nih kok harganya kok harga sama pasar biasa. Padahal kan gue ke Kemcik mau cari yang mahal nah gitu. Karena ada orang nyari yang mahal harganya. Jadi masalah harga gitu banyak teorinya gimana tuh. Bukan melulu yang murah itu lebih disukain. Nah, gitu sih. Ya, dan itu tergantung juga dengan brand yang kamu pegang. Nah, oke ya, saya. Sip. Oke Ada Pak, lagi yang mau nanya nggak? makasih. Ada pertanyaan lagi ya, Mak? Sudah Pak, cukup aja. Ya, Makasih ya satu Pak. orang lagi mungkin yang mau nanya. Saya kasih kesempatan.
Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut nih. Oke, nah sekarang bagaimana kita merencanakan bisnisnya? Nah, ada 6 pertanyaan penting ya, yang kalau kita mau merencanakan sesuatu. Sebenarnya nggak cuma bisnis aja sih. Semua kegiatan kayaknya sih harus pakai ini nih. Jadi 5W 1H. Nah, gitu. Jadi pertama tadi apa sih yang kita mau buat produknya? Barang atau jasa? Nah, kalau barang, kira-kira barang apa nih? Kita mau nyari barang yang populer atau memang barang sesuai kebutuhan atau eh, sesuai idealisme kita. Nah, kayak gitu. Kadang kan ada orang yang idealis ya, punya gue seneng sama ikan cupang misalkan ya. Pokoknya gue nggak mau tahu lah mau musimnya kayak gimana. Gue mau jualnya ya udah ikan cupang aja yang dijual. Nah, kayak gitu. Tapi ada orang yang sesuai ngikutin itu tren. Ah, lagi tren ikan cupang nih. Oke, kita jual ikan cupang. Tren apa lagi nih? Tren makanan. Es kepal Milo itu. Wah, orang pada jual kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus yang benar yang mana? Ya terserah. Namanya kan strategi perdagangan. Jadi kalau orang kita mau di bisnis, itu harus fleksibel. Tapi ada orang mau apa jualnya? Ya, pokoknya gue apapun musimnya, gue jualan bakso. Ya udah, saya bakso doang. Kan kang bakso kan nggak pernah ada musiman kan. Celele kayak gitu tuh nggak ada musimnya tuh. Nah itu terserah masing-masing orangnya nih maunya kayak gimana. Oke. Terus kalau misalkan kita udah tahu nih produknya apa, nah, baru nih pertanyaan kedua, why? Kenapa produk itu dibuat? Maksudnya apa? Nah, supaya kita mau ngelihat target marketnya nih. Nah, karena kalau dari why sebenarnya lanjutan itu who sebenarnya bukan how dulu. How itu belakangan sebenarnya. Ini nih salah nih. Nah, udah mengapa kita tahu? Oke, berarti contoh kayak gini. Misalkan kita pengen yang lagi banyak nih yang tusukan yang sosis apa gitu ya. Nah, itu banyak tuh sekarang jualan tuh ke rumah saya juga laku banget tuh. Atau apa tuh apa tuh mah yang itu mah sempol ya. Sempol anak saya tuh sempol ya, sempol ayam. Nah, itu banyak banget tuh. Kenapa kita bikin? Mungkin pakai enak atau segala macam. Selanjutnya marketnya siapa nih yang beli? Kira-kira kita marketnya mau market anak kecil atau market orang gede atau manula atau ya udah semua orang bisa beli. Nah, cari yang semua orang bisa beli kalau misalkan kita mau lebih luas segmen marketnya. Tapi kalau mau saya fokusnya mau ke anak-anak mas, oh boleh, bebas aja. Nah setelah eh, orangnya, nah kapan nih kira-kira produknya? Maksudnya kapan apa? Ini produknya yang harus apa ya sesuai pesanan pre-order atau misalnya kita udah bikin dulu yang banyak baru dijual. Oke, maaf ya. Ada anak saya nih lagi pengen mandi. Oke. Itu kapan maksudnya kapan gitu ya? Kita bisa produknya itu udah bikin aja semuanya baru dijual atau misalkan yang dalam waktu tertentu nih misalkan orang pre-order orang pesan baru kita bikin atau kita bikin tapi ada masa kadaluarsanya contoh misalkan kayak makanan ya kan ada kadaluarsanya tuh kadaluarsanya tergantung makanannya ada yang cuma seharian ada yang beberapa jam aja udah nggak bisa ada basi nah kayak gitu jadi macam-macam itu kita pikirin tuh terus di mana tempatnya pertama ngomong di mana itu ada dua tempat pembuatannya dan tempat penjualannya. Itu jadi satu hal yang perlu dipikirin tuh. Kalau kita beda tempat nih, contoh misalkan kita produknya makanan, tempatnya di mana dibikinnya? Oh mas di Tasik mas bikinnya, jual di mana di Jakarta. Wah berarti kita harus mikir transportasinya, harus mikir ini makanan tahan lama atau enggak, packagingnya. Kalau misalkan tempatnya di Ciledug nih, pabriknya jual di mana? Jual di area Jakarta. Oke masih tinggal penyebarannya kayak gimana.
Nah, itu harus dipikirin banget. Yang terakhir, gimana cara buatnya? Ini buatnya skalanya apakah home industry, ataukah bisa personal aja, atau bisa juga harus skalanya skala pabrik. Nah, kayak gini, ini rencana bisnis nih. Atau kita nggak buat produknya. Nih yang ini menariknya kayak gini kalau bisnis nih. Kan kita bikin produknya apa segala macam, mengapa membuatnya. Yang terakhir malah gimana membuatnya? Oh, udah nggak usah dibuat. Artinya apa? Kita jual produk yang udah jadi aja. Nah, gitu. Nah, misalkan nih, ini bisnis yang paling simpel itu adalah reselling ya, bisnis paling simpel nih, dan modalnya hampir nggak ada. Cuma modalnya 1M. Apa tuh? Mulut modalnya. Nah, ya, misalkan gini, misalkan tetangga, tadi orang tukang jahit ya, saya cerita contoh nih ya. Tetangga kita ada tukang jahit itu, dia kalau bikin baju tuh bagus banget, enak nih. Oke, kayaknya kita cocok nih. Kita bisa jual model misalkan nih. Kita jual model. Nah, terus yang bikin siapa? Yang bikin tukang jahit. Yang modal siapa? Yang modalnya tukang jahitnya. Kita kasih modelnya ke dia, terus kita ambil kasih ke pembeli, pembeli bayar ke kita, ya kita kasih bayar lagi ke tukang jahit itu. Itu namanya reselling. Itu bisnis, menurut saya bisnis smart ya. Bisnis kagak pakai modal, ya udah. Nah, itu yang saya lakukan dari dulu sebenarnya. Nah, saya orangnya nggak kreatif bikin apa-apa gitu jadi enggak saya. Tapi saya bisa cari peluang. Paling ya udah reselling aja. Yang penting kan kalau saya bisnis di mindset saya itu adalah untungnya. Untung kayak gimana? Ya udah saya mau untung berapa? Ya udah tinggal tinggal cari cari margin aja. Nah, saya gitu dulu, makanya orang-orang mikir, Mas, gue harus modal. Oh enggak lah, gue bisa nggak pakai modal kok. Nggak pakai modal bukan dalam artian bukan nol ya, tetap ada modal modal mungkin buat transport atau buat macam-macam, tapi nggak yang harus modal ratusan juta kok. Saya malah kalau bisnis yang ratusan juta itu pada bangkrut ya. Saya udah di bisnis udah begitu modal bangkrut ya udahlah, saya yang cari yang nggak pakai modal malah sukses tuh, nggak pakai modal. Nah, cuma modalnya 1M doang, mulut modalnya. Nah kayak gitu nih, ini cara bisnis. Ini kayaknya kita nggak bisa lanjut. Nah ini ya, tanggung ya. Ini nggak sampai proposal nih hari ini udah jam 9.10. Oke, nah setelah kita mikir yang 5W1H itu, nah selanjutnya adalah, nih, tadi saya bilang nih, kita harus melihat kondisi market nih, kondisi pasarnya tuh kayak gimana. Supply and demand-nya kita cari. Jangan kita karena misalkan kayak kemarin ya orang lagi cupang banyak ya. Wah, akhirnya apa enggak? Setiap ujung gang, mungkin tahu di daerah teman-teman nih. Setiap gang ada yang jualan cupang nggak kemarin? Ada nggak? Game ada nggak game? Ada, Pak. Ada ya. Itu Ada di pertigaan gitu. setiap pertigaan itu di ujung gang gitu ya. Itu pada jualan cupang, saya juga bingung. Ini yang beli siapa nih? Karena dia oke lah, kemarin-kemarin itu mungkin banyak demand-nya. Yang minta siapa? Yang minta yang jualan cupang itu. Mereka karena permintaan tinggi, mereka pengen jualan. Ya udah yang bandar gedenya untung ya. Permintaannya banyak jadinya tuh. Permintaan banyak disebar ke market. Orang pada jualan cupang. Ujung-ujungnya apa akhirnya? Nomor 2 tuh. Karena banyak yang jualan, persaingannya pun tinggi. Nah, bisnis kalau saingan udah nggak wajar, maksudnya udah terlalu banyak yang jual dibanding yang beli, ya lama-lama ya lihatnya sekarang. Akhirnya juga ya udah tuh buat mainan sendiri aja cupangnya. Nah, jadi kita harus pintar-pintar kalau mau bisnis ya, kalau teman kalau pengen coba-coba ya nggak apa-apa. Nah, mumpung teman-teman masih belum ada beban ya, maksud saya ada beban gini. Kan ini kan masih tingkat 2. Biaya masih ada dari orang tua ya untuk kuliah ya. Makan pun juga masih ada orang tua, rumah pun masih ada lah ya, kalau kos juga dibayarin. Nah, saatnya memulai bisnis kalau mau ya, nih saya balik lagi, kalau mau itu sekarang saatnya. Kenapa? Karena kalau gagal pun juga nggak ada orang ya. Paling juga ya udahlah kan udah mama bilangin, kan udah papa bilangin. Nah, kayak gitu doang paling yang kemarin saya bilang kasih tahu ya. Ditolak, oh dihalangin sama orang tua. Ya, namanya usaha. Coba paling juga gitu omongannya. Ya kalau rugi pun paling rugi uang jajan ya. Nah, jadi trial error aja dari sekarang nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya satu, itu harus halal gitu doang. Dan nggak ngerugiin orang lain. Nah, gitu aja bisnisnya.
Ya coba-cobain nggak apa-apa ya, apapun yang penting halal nggak masalah. Sekarang kalau kalian mulainya itu nanti setelah lulus, bebannya banyak. Apa aja bebannya? Kan udah lulus ya, orang tua nanya, lu nggak kerja? Baru mau coba bisnis nih mah, disuruh masuk aja, wah telat. Itu udah lebih sadis lagi tuh omongannya ntar. Yang sekarang dihalang-halangin ya, mau bisnis ya, begitu lulus lebih dihalang-halangin lagi. Dan kalian beban, oh iya, gue teman-teman gue udah kerja nih, kok gimana nih? Udah mulai bisnis, baru mulai, wah hancur semua. Dikasih modal 5 juta, habis 5 juta. Dikasih modal 6 juta, habis 7 juta. Dari mana 1 juta itu? Hutang. Nah, jadi kalau sekarang coba-coba, ya namanya coba-coba nggak apa-apa. Yang paling simpel, makanya tugas UAS saya itu kan coba ya, bikin bisnis, modalnya tuh cuma 50.000 doang. 50.000 kan ya, sisipin uang jajan ya. Nah, gimana caranya supaya untung tuh? Nah, jadi teman-teman untuk UTS saya bikin proposalnya, setelah UTS, nah udah langsung action proses jualannya. Apa bebas lah, yang penting halal lah. Yang penting nggak ngerugiin orang lain, yang penting bisa real gitu. Minimal buat pertama, bagi yang kan banyak yang belum punya usaha ya, belum mulai bisnis ya. Mulai oke, tahu bisnis kayak gini, feel-nya dapet gimana. Kalau untung, ngerasain, oh iya enaknya untung tuh gimana ya. Atau kalau rugi, kira-kira bagaimana mengatasi kegagalan akibat rugi. Rugi 50.000 gimana? Oke, kalau misalnya udah biasa 50.000 udah biasa ruginya, naikin bisnisnya. Jadi berapa? 100.000 ya. Sampai titik yang benar-benar kalau hilang tuh nggak apa-apa. Nah, jadi pengusaha kayak gitu biasanya. Saya juga awalnya mulai dari ya rugi 1.000, rugi 10.000, rugi 100.000, rugi 100 juta, nyesek sih. Tapi ya gimana ya, rugi ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Terus masih hidup nggak? Masih kok. Masih untung yang dari yang lain nggak? Masih kok. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jangan takut sama kegagalan. Prinsip Aikido ya kemarin ya. Jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Jangan bangkitnya cuma 6 kali, ya udah telentang doang. Atau bangkitnya cuma 7 kali, sama harus lebih banyak dari jatuhnya. Nah, prinsip Thomas Alva Edison tuh ya, yang punya lampu. Orang kan taunya dia penemu lampu ya. Padahal untuk nyalain lampu dia ngancurin berapa? Hampir ratusan ribu atau sejuta gitu ya. Ngancurin bohlam lampu. Yang sukses satu. Yang dia kenal yang mana? Yang suksesnya. Sama. Kalian kalau misalkan nanti ada sukses, ada gagal ya. Kalau udah sukses yang terakhir yang gede, gagal kemarin tuh orang udah lupa. Nah, ingat yang suksesnya aja yang terakhir. Nah, bukan berarti habisin jatah kegagalan kayak kemarin, nggak juga. Karena orang belum tentu habis-habisnya gagalnya itu. Cuma biasakan mengatasi kegagalan, lebih cocok kayak gitu. Oke. Terus setelah persaingan apa? Kondisi tenaga kerja labornya nih. Nah, itu gimana labornya? Kalau dilakukan sendiri itu kita masih nggak terlalu pusing. Tapi kalau misalnya kita pakai jasa orang untuk jaga toko atau untuk produksi, nah itu kita harus lihat kondisinya. Dan keempat nih, lihat peraturan undang-undang. Jangan sampai bisnis yang kita lakukan itu bertentangan sama undang-undang, selesai langsung digerebek. Nah, gitu. Kayak contoh kemarin kan apa tuh? Nah, jualan diamond ya. Siapa Diamond ya kemarin nih? Oh, Gema ya. Nah, jualan diamond ya. Nah, Iya, Pak. bertentangan sama undang-undang nggak? Kalau nggak bertentangan, ya nggak apa-apa. Paling bertentangan dengan moral ya. Moral, gua anak kecil takut itu ya nipu ya. Nipu anak kecil. Nah, itu paling moral. Pokoknya cari yang oke aja. Ini selanjutnya kayaknya udah mulai. Nah, ini balik lagi. Kalau kita udah buat produk jasa atau barangnya, lihat keuntungannya nih. Kira-kira apa yang keuntungan dari produk yang kita buat. Nah, gitu. Nah, terus yang ini nih, menggunakan internet nih, sosmed, internet. Nah, sekarang sosmed itu udah bagian dari kehidupan ya. Nah, makanya semua kegiatan semua ada di sosmed. Sosmed segala macamnya untuk yang jualan. Banyak orang masih menggunakan internet itu cuma buat posting foto selfie doang. Dan menurut saya itu bukannya jelek ya, tapi kurang efektif sih. Boleh kayak gitu, tapi bisa, karena sekarang itu bisa dilakukan. Misalnya, orang yang senang bisnis, itu internet udah harus jadi teman sekarang. Seperti teman, tapi bukan berarti kita juga sosmed kita isinya jualan mulu. Itu juga orang juga
ini apaan sih? Nah, jadi kita benar-benar gitu. Nanti saya akan sharing ya tentang bagaimana optimasi sosial media nih untuk digital networking, digital marketing nanti ya. Atau pertemuan keberapa ya. Nah, saya mau sharing kayak gitu. Nah, ini tolong pelajari tentang analisis SWOT ya. Ini waktunya ini udah mau habis bentar lagi. Analisis SWOT ya. Jadi saya belum jelasin sekarang. Coba teman-teman pelajari tentang analisis SWOT. Ini bukan tugas ya, karena tugasnya tadi itu yang nambah keuntungan dari pengusaha dan kerugian yang nambah 33 lah. Ditambahin nanti saya bikin linknya. Ini pelajari aja dulu. Nanti untuk hari Kamis kita belajar tentang analisis SWOT ini. Selanjutnya mulai, nah baru kita proposal usaha nih. Oke. Jadi nanti minggu depan, enggak minggu depan, hari Kamis ya, kita belajar tentang analisis SWOT, terus proposal usaha, sama manajemen risiko. Ya, manajemen risiko. Oke, kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Saya stop share ya. Ini